Apa yang menjadi alasan dari bangsa Eropa melakukan ekspedisi yang sangat jauh dari peradaban mereka? Ini merupakan reaksi mereka dari penaklukan Konstantinopel yang dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani yang di bawah pimpinan oleh Sultan Muhammad II. Konstantinopel bukan hanya sebuah kota bersejarah, tapi juga merupakan kota yang menghubungkan perdagangan Eropa dan Asia, sehingga kota ini banyak diperebutkan. Ketika kota Konstantinopel ini jatuh, Turki Utsmani tidak mengizinkan masuknya bangsa Eropa untuk mendatangi Konstantinopel. Akibatnya, pasukan mereka, termasuk rempah-rempah yang langka dan juga sangat mahal, sulit didapat walaupun kebutuhan mereka semakin meningkat. Apalagi ketika musim dingin tiba, membuat semua harga bahan melambung tinggi. Mengapa sih mereka membutuhkan rempah-rempah ini? Nah, rempah-rempah mereka ini sendiri bukan saja untuk menghangatkan badan. Ia juga bisa dijadikan pengawet makanan, penyedap, bahkan bahan baku obat dan juga parfum. Nah, maka dari itu mereka akhirnya ingin mencari rute lain yang bisa membuat mereka kembali berdagang. Nah, jadi latar belakang pertama yang dilakukan oleh bangsa Eropa mengapa penjelajahan samudra ini dilakukan adalah keinginan untuk menemukan rute baru. Nah, karena pada saat itu bahan-bahan komoditi seperti rempah-rempah sangat jarang ditemukan di pedagang-pedagang Eropa. Nah, maka dari itu akhirnya mereka berusaha untuk mencari rute-rute baru agar bisa memenuhi akomodasi mereka. Nah, lalu latar belakang kedua adalah berkembangnya teknologi. Hal ini juga didasari dari teknologi yang terus berkembang setiap saatnya, terutama di abad 15 dan juga 16. Seperti misalnya kapal, lalu juga cara untuk seperti misalnya kapal, lalu juga pembuatan peta. Itu merupakan teknologi-teknologi yang bermanfaat bagi Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra mereka. Nah, lalu siapa sih tokoh-tokoh dan juga negara-negara para pelopor dari penjelajahan samudra ini? Yuk, kita sama cari tahu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tokoh dan negara pelopor dari penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra ini dipelopori oleh dua negara, yaitu Portugal dan juga Spanyol. Nah, lalu tokoh-tokoh yang terkenal dari Portugal sendiri yang pertama adalah Bartolomeu Dias, yang dimana di tahun 1488 dia mencapai Tanjung Harapan, dimana itu juga merupakan rute baru. Nah, lalu ada Vasco da Gama di 1498 yang pergi ke India. Nah, selanjutnya kita beralih ke negara Spanyol, di mana kalau kalian pasti mengenal nih yang namanya Christopher Columbus, di mana di tahun 1492 dia bisa menemukan rute untuk mencapai benua Amerika. Nah, dikarenakan kubu antara Portugal dan Spanyol ini itu berbalik arah, maka dari hal itu akhirnya mereka membuat perjanjian, yaitu namanya perjanjian Tordesillas, di mana mereka akan membagi dunia menjadi dua.
pembahasan tersebut, di mana negara-negara ini melakukan penjelajahan samudra, nah hasilnya tentunya akan menuju kepada poin ketiga, yaitu penemuan rute baru, di mana pada akhirnya bangsa-bangsa Eropa berhasil menemukan benua-benua baru, misalnya benua Amerika, lalu tempat-tempat seperti Tanjung Harapan dan juga India menjadi rute baru yang dimana akhirnya mereka mencoba untuk perdagangan di sana. Nah, untuk edisi sampai sini cukup sekian ya. Nah, untuk video selanjutnya akan saya buka dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Portugal. Nah, maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai berjumpa untuk video berikutnya. Dadah!